Selamat siang, Bapak dan Ibu. Mau pesan apa? Kami ingin pesan 2 cangkir kopi Gayo dan 1 es jeruk untuk anak saya. Baik, Pak. Kebetulan biji kopi Gayo baru datang dari Aceh. Ayah, mengapa restoran di Jakarta perlu menyajikan kopi dari Aceh? Bukankah ada banyak wilayah penghasil kopi di Jawa? Nak, kopi Gayo khas Aceh terkenal memiliki cita rasa unik dan berkualitas tinggi. Kopi dari Jawa, walaupun juga memiliki kualitas yang tinggi, mempunyai cita rasa yang berbeda. Hal ini disebabkan oleh kondisi sumber daya alam yang berbeda antara Aceh dan daerah penghasil kopi di Jawa. Inilah mengapa banyak orang di luar Pulau Sumatera membeli kopi Gayo dari Aceh. Bukan kopi saja, Nak. Masyarakat di Pulau Jawa banyak membeli hasil perkebunan lain dari Pulau Sumatera, seperti buah-buahan dan rempah-rempah. Ini semua merupakan bagian dari perdagangan antar daerah. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan perdagangan antar daerah atau perdagangan antar pulau? Mari simak pembahasannya. Sebelum membahas tentang perdagangan antar daerah atau antar pulau, kalian harus memahami konsep perdagangan terlebih dahulu. Perdagangan atau perniagaan merupakan kegiatan tukar-menukar barang atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama tanpa ada unsur pemaksaan. Perdagangan antar daerah atau antar pulau merupakan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau dengan penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau lain dalam satu batas wilayah negara yang didasari kesepakatan bersama. Contohnya, kopi Gayo yang Ayah Abdul pesan harus didatangkan langsung dari Aceh karena jenis kopi tersebut merupakan kopi khas yang hanya dapat tumbuh dan ditemui di dataran tinggi Gayo, Kabupaten Aceh Tengah. Perdagangan antar daerah atau antar pulau akan terjadi jika terdapat produk yang bisa diperdagangkan. Contohnya, daerah Jawa Barat dikenal sebagai penghasil produk teh, beras, dan susu. Sementara itu, daerah Kabupaten Sampang di Pulau Madura dikenal sebagai penghasil garam. Pedagang dari Jawa Barat akan menawarkan teh, beras, dan susu ke pedagang di Kabupaten Sampang, Madura. Begitu pula pedagang garam dari Kabupaten Sampang akan menjual garam ke pedagang di Jawa Barat. Dengan demikian, muncullah penawaran dan permintaan dari kedua daerah tersebut sehingga terjadi interaksi ekonomi atau yang dikenal dengan perdagangan. Saat ini, perdagangan antar daerah atau antar pulau tidak lagi menggunakan cara tradisional. Dengan bantuan alat komunikasi, jasa pengiriman barang, dan internet, perdagangan lintas daerah atau lintas pulau bukan lagi menjadi sebuah masalah. Kegiatan jual beli dapat dilakukan melalui toko online, dan pengiriman barang dapat menggunakan layanan jasa pengiriman barang atau ekspedisi yang dapat dipesan secara online. Tujuan perdagangan antar daerah atau antar pulau. Perdagangan antar daerah atau antar pulau yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi mempunyai beberapa tujuan yaitu sebagai berikut. Pertama, memperoleh keuntungan. Tujuan utama dilakukannya perdagangan antar daerah atau antar pulau adalah untuk memperoleh keuntungan dengan mendapatkan harga jual yang lebih tinggi di daerah lain. Keuntungan diperoleh dari selisih harga jual yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga beli. Akan tetapi, jika suatu barang diproduksi sendiri, maka keuntungan dapat diperoleh dari selisih antara harga jual dan biaya produksi. Contohnya, seorang perajin mutiara dari Lombok, Nusa Tenggara Barat akan memperoleh keuntungan lebih besar dengan menjual produknya ke Jakarta. Jika perajin tersebut hanya menjual hasil kerajinan mutiaranya di Lombok, harganya akan lebih murah dibandingkan jika ia menjualnya di kota atau pulau yang tidak menghasilkan produk tersebut. Kedua, memperluas jangkauan pasar. Kegiatan perdagangan yang dilakukan hingga keluar daerah atau antar pulau dapat memperluas jangkauan pasar. Artinya, jumlah konsumen yang mengonsumsi barang tersebut semakin banyak dan tersebar di berbagai daerah, sehingga pedagang dapat menjual barang dagangannya dalam jumlah yang lebih besar. Contohnya, produk kopi dari daerah Aceh dijual ke Jakarta. Akibatnya, jumlah konsumen produk kopi tersebut ikut meningkat karena konsumennya bukan hanya penduduk daerah Aceh saja, melainkan juga penduduk daerah Jakarta. Faktor pendorong perdagangan antar daerah atau antar pulau. Faktor pendorong perdagangan antar daerah atau antar pulau adalah sebagai berikut. Pertama, perbedaan faktor produksi yang dimiliki. Faktor alam merupakan salah satu faktor produksi yang dapat mendorong terjadinya perdagangan antar daerah atau antar pulau. Hal tersebut terjadi karena sumber daya alam menjadi keunggulan dan keterbatasan suatu daerah dalam menghasilkan suatu produk. Contohnya,
Pulau Madura yang memiliki tanah yang kering dan cuaca yang panas, terkenal sebagai daerah yang memiliki keunggulan dalam menghasilkan garam berkualitas tinggi. Hal tersebut memicu pedagang dari luar Pulau Madura untuk melakukan perdagangan antar daerah dengan membeli garam dari Pulau Madura. Kedua, perbedaan tingkat harga antar daerah. Selain sumber daya alam, perbedaan harga barang dan jasa antar daerah juga mendorong terciptanya perdagangan antar daerah atau antar pulau. Contohnya, daerah Jakarta tidak dapat menghasilkan kopi, sehingga harga kopi di Jakarta akan lebih mahal dibandingkan harga kopi di daerah penghasil kopi, seperti Aceh dan Toraja. Hal tersebut memicu pedagang kopi di Aceh dan Toraja untuk melakukan perdagangan antar daerah dengan menjual kopinya ke Jakarta, guna mendapatkan harga jual yang lebih tinggi. Manfaat perdagangan antar daerah atau antar pulau. Manfaat perdagangan antar daerah atau antar pulau adalah sebagai berikut. Pertama, menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen. Perbedaan sumber daya alam di setiap daerah akan menghasilkan produk-produk yang berbeda. Dengan adanya perdagangan antar daerah atau antar pulau, konsumen dapat menikmati produk yang tidak dapat dihasilkan di daerah tempat tinggalnya. Contohnya, daerah Jakarta tidak dapat menghasilkan kopi, tetapi dapat mendatangkan kopi dari berbagai macam daerah seperti Aceh dan Toraja, sehingga konsumen di Jakarta dapat merasakan cita rasa kopi dari berbagai macam daerah. Kedua, meningkatkan produktivitas. Bertambah luasnya jangkauan pasar akan meningkatkan penjualan suatu produk. Meningkatnya penjualan suatu produk akan mendorong produsen untuk meningkatkan produktivitas agar tingkat produksi dapat mengikuti permintaan. Contohnya, Kopi Gayo merupakan kopi yang berasal dari Indonesia, namun sudah terkenal sampai ke Eropa, Australia, dan Amerika. Hal tersebut menyebabkan peningkatan penjualan kopi yang mendorong produsen Kopi Gayo untuk meningkatkan produktivitas kebun dan menerapkan inovasi dalam pengolahan biji kopi. Ketiga, memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Meningkatnya jumlah produksi barang menyebabkan produsen membutuhkan tenaga kerja tambahan. Selain itu, perdagangan lintas daerah juga akan memunculkan unit-unit usaha baru seperti jasa pengiriman barang atau perluasan transportasi, sehingga akan menciptakan lapangan kerja yang luas. Contohnya, usaha jasa pengiriman barang membutuhkan tenaga kerja, yakni sebagai kurir untuk mengantarkan barang dari tempat asal menuju ke tempat tujuan. Hal tersebut tentunya akan membuat lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perdagangan antar daerah atau antar pulau adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau dengan penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau lain dalam satu batas wilayah negara yang didasari kesepakatan bersama. Kegiatan perdagangan muncul akibat adanya penawaran dan permintaan dari dua daerah yang berbeda. Kegiatan perdagangan antar daerah memiliki dua tujuan, yaitu memperoleh keuntungan dan memperluas jangkauan pasar. Ada dua faktor pendorong perdagangan antar daerah, yakni faktor produksi yang dimiliki dan faktor perbedaan tingkat harga antar daerah. Adapun manfaat yang ditimbulkan oleh perdagangan antar daerah adalah menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen, meningkatkan produktivitas, dan memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat.